Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita ada di bab DNS server, master and slave server. Pada video kali ini ada beberapa materi. Yang pertama konsep selector server, lalu konfigurasi master DNS server, konfigurasi slave, pengujian master slave DNS, lalu konfigurasi resolver pada bentuk klien. Untuk materi pertama itu konsep master slave DNS server. Kalau teman-teman ingat, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi master pada pembahasan konfigurasi kita di pembahasan sebelumnya. Teman-teman bisa cek di DB server 1. Teman-teman ketikkan perintah cat slice cat name.conf.local, lalu enter. Di sini kita bisa lihat kalau ada tipe master pada Debian server 1, yang berarti Debian server ini sifatnya adalah master. Pada video kali ini kita akan membuat server sebagai server slave atau backup, sehingga misalnya server master itu mati, server slave siap menggantikan posisinya sebagai local DNS server. Lanjut ke materi yang kedua, itu ada konfigurasi master DNS server. Jadi di sini kita akan membuat agar saat Debian server 1 mati, server 2 itu siap menggantikan posisinya sebagai local DNS ya teman-teman. Untuk itu teman-teman bisa ke server 1, lalu ketikkan perintahnya nano name.conf.local. Local. Nah, di sini kita akan mendefinisikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau kita telah mendefinisikan tipe master. Dan sekarang kita akan transfer file ke backup servernya. Teman-teman bisa tuliskan perintahnya di bawah file etc /bin itu allow strip transfer, lalu kurung kurawal 10.10.10.3 IP dari server 2 nya ya teman-teman. Lalu di bawahnya file etc /bin db10 teman-teman juga tulis allow strip transfer, IP nya 10.10.10.3. lalu teman-teman bisa Ctrl X, Y, dan enter. Lalu kita bisa cek konfigurasinya apakah ada yang salah. Name strip check conf. Nah, ini tidak mengeluarkan output, berarti konfigurasinya benar. Kita lanjut ke masuk ke nano db.anis3. Nah, di sini kita juga akan menambahkan konfigurasi baru. Sebelum itu teman-teman bisa ganti serial number-nya dengan angka terserah. Misal di sini saya ganti 8, lalu kita akan menambahkan NS2 di bawahnya NS1. Itu NS2 tab, lalu cabang internet, lalu tab lagi A, lalu IP-nya dari server 2 10.10.10.3. lalu teman-teman bisa Ctrl X, Y, dan enter. Lalu kita akan masuk ke DB10 juga, lalu DB.10. Nah, di sini kita juga akan menambahkan konfigurasinya. Teman-teman ganti serial namanya, jangan lupa di sini saya ganti jadi 6, lalu di bawahnya add itu kita tambah 3, lalu tab internet ptr ns2 anis3.com, lalu di anis3.com. Kalau udah kita Ctrl X, Y, dan enter. Terus kita akan cek konfigurasinya apakah ada error atau tidak dengan perintah name strip checkzone anis3.com db.anis. Nah, ini sudah benar ya teman-teman buat serial 8. Oke. Lalu lanjut ke cek lagi name strip checkzone maksudnya. Checkzone IP-nya 10.10.10.in, terus strip other atau other maksudnya address ya teman-teman. Lalu .arpa db.10.
Nah, ini juga lot serial 6. Oke, konfigurasi kita sudah berhasil semua, nggak ada yang salah atau nggak ada error. Lalu kita sistem CTL restart. CTL restart pin 9. Nah, oke, udah. Kita lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya. Lanjut ke materi yang berikutnya adalah konfigurasi Slack. Teman-teman bisa ke server Ubuntu, lalu install pin 9 dengan perintah apt install pin 9. Oke, ini ada install ya teman-teman. Kalau udah, kita bisa lanjut masuk ke masuk ke sini size di situ kita bisa lookup. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Bisa tuliskan zone tanda kutipan install.com, lalu teman-teman bagi dan kurung awal, lalu tipe slash titik koma file db.anistica, lalu masternya tanda kurung IP dari server 2 10.10.10.10.2 tanda kurung dan titik 2 lalu tanda kurung lagi dan titik komanya. Di bawahnya lagi di enter tulis zone 10.10.10 titik internet address lalu angka, lalu di bawahnya itu di tab tipe slide, lalu filenya db.10 dan master IP dari server 2 10.10.10.2. Kalau ada, kita bisa X, Y, dan enter. Lalu kita bisa cek konfigurasinya apakah ada yang salah. Nah, ini tidak menggunakan output, berarti tidak ada yang salah ya teman-teman. Nah, ini konfigurasinya sudah ada ya teman-teman. Kita bisa restart dengan perintah sistem CTL restart pin 9. Oke, habis itu kita bisa masukkan perintah ls /var/catch /byte. Nah, ini file tadi db10 dan tadi sedikit sudah masuk. Kita lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya. Lanjut ke materi pengujian master DNS klien. Teman-teman bisa ke klien Ubuntu, lalu kita akan konfigurasi resolve lagi dengan perintah nano /etc/resolve.com. Terus teman-teman tambahin name server 10.10.10.3. Lalu dia kotak X, Y, dan enter. Habis itu kita akan coba tekan installation. Nah, di sini teman-teman di sini untuk mengetahui yang mana slide dan masternya, teman-teman bisa lihat di sini di query time itu IP-nya yang update 10.10.10.2. Nah, untuk menggunakan 10.10.3 yang masternya mati, yang kalau masternya mati itu digantikan dengan slide, teman-teman bisa matikan untuk satu-satunya. Teman-teman bisa matikan untuk satu-satunya atau save terus instead. Kita oke. Lalu coba kamu sebentar tunggu prosesnya. Lalu udah kita bisa ke klien lagi. Nah, ini udah ganti ke 10.10.10.3 dan jika satu-satunya dinyalakan lagi, itu nanti IP-nya juga akan ganti ke masternya lagi atau 10.10.10.2. Ini teman-teman, start lagi. IP-nya udah ganti ke 10.10.2 ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Kita lanjut ke materi terakhir, itu konfigurasi resolver permanen. Jadi teman-teman bisa ke klien Ubuntu ya, lalu ini
pencet yang ini, lalu web connection, web setting. Oke, sebentar. Teman-teman pilih klik yang gear tanda gear ini. Habis itu di IP versi 4, teman-teman untuk DNS-nya di off kan agar tidak otomatis lagi, lalu tulis IP-nya 10.10.10.2, 10.10.10.4, lalu dia bisa apply, lalu di restart dengan cara ini on off. Jadi kalau kita udah bisa permanen, jadi itu nanti langsung aja langsung ada IP masternya. Terus kita pasang kita pada diri kali ini sebelum kita